Oke, coba bayangin deh gimana rasanya bekerja, tapi bukan karena Anda mau, melainkan karena Anda terpaksa. Nah, konsep inilah yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Kita akan lihat definisinya secara umum, sampai ke jejak kelamnya dalam sejarah kita di Indonesia lewat sebuah praktek yang namanya kerja rodi. Yuk kita mulai. Nah, sebelum kita jauh-jauh bahas definisi dan sejarahnya, coba deh kita sama-sama pikirin dulu pertanyaan ini. Apa sih artinya bekerja tanpa punya pilihan sama sekali? Ini bukan cuma soal capek kerja atau gaji yang nggak seberapa loh. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal kehilangan kendali penuh atas hidup kita sendiri. Dan rasa terampasnya kebebasan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita kali ini. Oke, jadi begini alur pembahasan kita. Pertama, kita samain persepsi dulu soal definisinya. Terus kita lihat nih, kerja paksa itu bentuknya apa aja sih sepanjang sejarah? Nah, setelah itu kita akan fokus ke contoh paling terkenalnya di sini, kerja rodi. Habis itu kita loncat ke masa sekarang, gimana bentuknya di era modern, dan terakhir kita cari tahu, ada nggak sih perlindungan hukum buat ngelawan ini semua? Sip, kita mulai dari yang paling dasar ya. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan kerja paksa? Biar kita semua ngomongin hal yang sama, yuk kita lihat definisi resminya, yang jadi patokan di seluruh dunia. Nah, ini dia definisinya menurut Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO. Kelihatannya panjang ya, tapi intinya ada di satu frasa kunci, ancaman hukuman. Jadi catat ya, ini bukan sekedar soal kerja berat atau upah yang minim. Ini soal adanya paksaan. Sebuah ancaman yang bikin seseorang sama sekali nggak punya pilihan untuk bilang enggak. Oke, biar lebih gampang lagi, kita pecah jadi 3 unsur utama. Sesuatu bisa dibilang kerja paksa kalau 3 hal ini terpenuhi. 1. Jelas ada pekerjaan atau jasa yang dikerjakan. 2. Nah ini nih yang paling penting, ada ancaman hukuman. Ancaman ini bisa macam-macam, dari kekerasan fisik, intimidasi, sampai dokumen penting kita ditahan. Dan yang ketiga, akibat dari ancaman tadi muncul ketidaksukarelaan. Artinya, orang itu nggak bisa bebas pergi atau berhenti kerja sesuka hatinya. Eits, tapi tunggu dulu. Biar nggak salah kaprah, ada juga loh beberapa hal yang tidak termasuk kerja paksa menurut standar internasional. Contohnya nih, wajib militer, atau kewajiban kita sebagai warga negara biasa. Termasuk juga pekerjaan buat narapidana, tapi ya di bawah pengawasan negara. Atau kerja pas ada keadaan darurat, misalnya pas ada bencana alam. Jadi ada batasan-batasan yang jelas soal ini. Oke, definisinya udah jelas ya. Sekarang yuk kita lihat sejarahnya. Karena ternyata kerja paksa ini bukan cuma satu model aja, wajahnya itu banyak banget dan udah ada dari zaman dulu. Coba kita lihat beberapa bentuknya. Yang paling klasik tentu aja, perbudakan. Manusia dianggap barang milik orang lain. Terus ada yang namanya serfdom, di mana para petani itu diikat ke tanah milik tuannya, nggak bisa kemana-mana. Ada lagi yang licik banget, namanya kerja terikat utang. Jadi orang dipaksa kerja buat bayar utang yang bunganya dibikin nggak akan pernah lunas. Bahkan ada yang namanya sistem truk. Ini unik. Gajinya nggak pakai uang, tapi pakai barang atau voucher yang cuma bisa dipakai di toko majikan. Ketergantungan total kan? Nah, sekarang kita tarik semua konsep tadi ke konteks kita sendiri, ke Indonesia. Pasti kita semua udah nggak asing lagi kan sama istilah yang satu ini dari buku sejarah, sebuah contoh kerja paksa yang begitu membekas di tanah air kita. Yap, bener banget. Namanya adalah kerja rodi. Jadi, kerja rodi atau dalam bahasa Belandanya Huurdiensten itu adalah wajah kerja paksa di zaman kolonial Indonesia. Intinya apa? Rakyat biasa diwajibkan kerja buat penguasa, tanpa dibayar. Coba bayangin, cuma karena status sosial, Anda dipaksa membangun jalan, jembatan, benteng. Dan contoh yang paling terkenal sekaligus paling mengerikan, tentu aja pembangunan jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan. 1.000 kilometer, proyek raksasa yang menelan ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu korban jiwa. Ini adalah kerja paksa dalam skala yang masif banget. Oke, kita mungkin mikir, itu kan cerita zaman dulu. Tapi jangan salah, kerja paksa itu bukan cuma ada di buku sejarah. Praktek ini masih hidup sampai sekarang, hari ini juga. Cuma, ya itu, bentuknya jauh lebih modern dan seringkali nggak kelihatan. Yuk kita lihat wujudnya sekarang. Lihat angka ini baik-baik. 27 juta. Bukan, ini bukan statistik biasa. Ini adalah perkiraan jumlah manusia yang sekarang ini saat kita bicara hidup dalam kondisi perbudakan modern. Biar kebayang, angka itu lebih banyak dari seluruh penduduk Australia. Jadi, ini bukan masalah sepele. Ini krisis kemanusiaan global yang sedang terjadi di depan mata kita. Terus pertanyaannya, kok bisa masih ada? Kenapa praktik kayak gini masih bertahan? Jawabannya, seperti biasa, uang. Keuntungan dari kerja paksa di seluruh dunia itu diperkirakan mencapai 44,3 miliar dolar Amerika Serikat per tahun.
Ini bukan lagi sekedar kejahatan perorangan. Ini sudah jadi industri ilegal raksasa yang super menguntungkan. Kalau di Indonesia sendiri gimana? Nah, bentuk paksanya seringkali lebih halus, tapi nggak kalah jahat. Selain ancaman fisik atau gaji yang sengaja ditahan-tahan, salah satu modus paling sering itu adalah menahan dokumen pribadi. Coba deh kita pikirin, kalau KTP, ijazah, atau akta lahir kita ditahan majikan, kita bisa apa? Kita jadi nggak punya kebebasan buat cari kerja di tempat lain, nggak bisa ngapa-ngapain. Intinya, kita terjebak. Melihat masalahnya yang sebesar ini, mungkin kita jadi pesimis ya. Terus, apa yang bisa kita lakukan? Untungnya, kita nggak sendirian. Ada loh payung hukum yang kuat, baik di tingkat nasional kita sendiri maupun di level internasional, yang memang dirancang untuk melindungi kita semua dari praktek kerja paksa. Perlindungan paling dasar itu datang dari sumber hukum tertinggi kita di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar. Di sana itu udah jelas banget tertulis, kalau setiap warga negara punya hak untuk bebas memilih pekerjaannya. Ini adalah benteng pertahanan kita yang pertama dan paling utama melawan segala bentuk paksaan kerja. Nggak cuma di dalam negeri, di panggung internasional pun komitmen Indonesia itu jelas. Negara kita udah menyetujui dan mengesahkan 2 konvensi utama dari ILO. Intinya apa? Intinya, Indonesia berjanji untuk secara aktif melarang dan berusaha menghapus semua bentuk kerja paksa sampai ke akar-akarnya. Jadi kalau bicara soal hukum, landasan kita sebenarnya udah kuat banget. Nah, sebagai penutup, saya mau ajak kita semua buat kembali melihat ke sekitar kita. Sekarang kita udah tahu kan 3 kuncinya. Ada pekerjaan, ada ancaman, dan nggak ada sukarela. Coba deh, dengan bekal pengetahuan ini, kita perhatikan lagi lebih teliti. Jangan-jangan ada bentuk kerja paksa modern yang tersembunyi di balik baju yang kita pakai, makanan yang kita makan, atau jasa yang kita nikmati setiap hari. Mungkin jawabannya jauh lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.